Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdoa kembali para pemirsa dengan YouTube saya Muhammad Nurdin Official. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Dwi Prasetyo, Pak ya. Ya, betul Ustaz. Ya, yang insya Allah, bukan insya Allah, sudah ya. Baru Alhamdulillah. pulang dari Tanah Suci kemarin ya. Kemarin Ustaz. Kemarin jam berapa? Kurang lebih jam 2.30 sampai asrama haji. Iya. Asar lah ya. Asar. Sampai rumah asar ya. Sampai rumah asar. Oke. Kemarin berarti ikut yayasan mana, Pak? Alhamdulillah kami ikut KB IHU Anamiro. Anamiro ya. Bandar Lampung. Yang di jalan di BTN 3 2 apa 3 2 ya. Wai Halim ya, Wai Halim. Jadi ngobrol-ngobrol masalah haji ini mungkin ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Kira-kira apa sih motivasi Bapak kok mau mendatangi tempat daerah yang cuacanya panas, iklimnya keras gitu ya? Kira-kira apa motivasinya kok datang jauh-jauh ke sana? Kan enak di Indonesia gitu, adem. Iya, Zat. Alhamdulillah, jadi memang kami kan, saya dan istri ya Zat, kan berdua, jadi memang kami sudah lama gitu mendaftar. Pertama memang tahun berapa itu mendaftar? Kurang lebih bulan Mei atau April 2012 ya. Iya. Jadi 2012 ya? 2012. Ini berangkatnya 2023. Berarti 11 tahun ya? 11 tahun. Nunggu ya, jadi sedang lah, nggak terlalu lama. Oke, terus kira-kira apa kok mau mendatangi tempat yang gersang, tandus, iklimnya sangat ekstrim gitu loh? Karena memang pertama itu memang menjadi kewajiban kita, menjadi salah satu rukun Islam Ustaz ya. Kebetulan kami juga waktu itu diberikan rezeki buat mendaftar gitu kan. Sambil mendaftar kami juga terus berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan umurnya, Allah sampaikan rezekinya nanti, karena itu berkaitan dengan kemampuan secara material maupun non material. Artinya termasuk kesehatan kita semuanya. Dan alhamdulillah Allah sampaikan umur saya, mungkin walaupun mungkin sebagian besar lansia. Sebagian besar lansia. Tahun ini sebagian lansia ya. Sebagian besarnya lansia. Alhamdulillah kami masih diberikan umur yang masih relatif muda dibanding teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu Pak Dwi ini 50 apa 40? Saya sekarang masuk 46. Masuk 46. Oh, berarti sama dengan haji saya yang pertama dulu. Alhamdulillah. Saya yang pertama dulu juga 46. Berarti relatif masih gagah, masih kuat ya. Alhamdulillah. Sehingga karena tahun ini banyak yang lansia, bisa dikatakan Pak Dwi itu di sana banyak membantu atau menolong para lansia. Alhamdulillah Saat. Ya Saat kebetulan saya sendiri di kamar berempat yang lansia. Saya paling muda. Paling muda, yang 3 lansia. Yang satu ya belum lansia. Belum lansia banget lah ya. Jadi yang 2 yang lansia ya. Yang 2 lansia usia di atas 80, yang satu 87 atau 88, yang satu 85. Iya. Kamar berempat ya. Kamar berempat, alhamdulillah. Mau tidak mau kita ada kepedulian lah ya. Mesti. Karena memang haji itu mungkin tidak hanya sekedar hablum minallah tapi juga hablum minannas juga ya. Jadi saya itu berharap gini Ustaz, mungkin banyak manasik yang kurang yang bisa saya sempurnakan Ustaz. Iya. Karena mungkin ada keterbatasan baik dari penyelenggara atau dari saya sendiri. Iya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang bisa saya bantu kepada para kawan-kawan lansia baik di jemaah kita atau mungkin juga ada jemaah lain bisa menutup kekurangan yang ada, manasik yang mungkin nggak sempurna yang saya lakukan. Saya hanya berharap itu. Selama ikut manasik di KBIHU Anamiro itu Bapak full mengikuti 15 kali pertemuan atau berapa persen? Jadi
Mungkin saya cerita ya. Iya. Jadi kebetulan qadarullah memang kami dapat informasi agak belakangan. Oh iya. Jadi kami dapat informasi mungkin orang-orang sudah ada gitu ya, bisikan-bisikan, bocoran informasi dari Kementerian Agama, kami belum. Oh, Masya Allah. Gitu. Sehingganya akhirnya ada yang qadarullah, ada yang teman yang memberikan informasi, mendorong supaya kami itu cari informasi lah, mudah-mudahan berangkat, karena saya juga kata teman daftarnya tahun 2012. Nah, jadi kami cari informasi, kok timbul keyakinan kayaknya kita juga berangkat tahun ini, Bu. Saya bilang sama istri gitu. Akhirnya atas dasar motivasi itu kami daftar. Kebetulan kami juga dapat informasi dari kawan-kawan yang sering satu pengajian, satu majelis taklim di Anamiroh. Jadi kami daftar Anamiroh kurang lebih pertemuan ke-7 lah, atau ke-6 saya lupa. Berarti hampir separuh ya. Hampir separuh. Ya. Baik. Jadi kalau begitu sejak awal masuk tahun 2023, Pak Dwi itu masih belum ada gambaran kepastian bahwa saya berangkat itu? Belum, saya sama sekali belum. Tapi waktu awal-awal itu belum ada usaha-usaha untuk nanya ke Kementerian Agama, nggak ada? Tahun lalu tanya, tahun 2022. 2022. Terus? Dan dapat informasi, suruh lihat aja Pak, itu ada list apa namanya? List nomor porsi kan, nomor porsi yang tahun berapa, rencana keberangkatan tahun berapa, prediksi tahun sekian. Dan saya lihat tuh masih di 2025 gitu. Subhanallah. Nah, itu jadi menurut prediksi yang ada di tabel itu 2025. Ternyata 2023 ya. Ternyata Allah ya Allah nakdirkan di tahun ini. Baik. Nah, kemudian bisa diceritakan sedikit Pak Dwi Prasetyo ini PNS atau karyawan swasta atau petani atau pedagang gimana? Alhamdulillah saya itu sedikit saja. Saya PNS, kalau sekarang ASN. Di Pemda. Di Pemprov Lampung. Pemprov Lampung. Baik. Baik, kemudian yang di dalam pelaksanaan haji ini kan saya dengar katanya di Musdalifah itu penjemputan oleh bisnya itu sedikit agak terlambat. Itu benar ya? Itu betul, Ustaz. Jadi yang rombongan Pak Dwi ini dijemput kira-kira jam berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Saya cerita dari awal. Oke. Saya cerita dari awal. Jadi kami dari Arafah mulai dimobilisasi, didorong ke Musdalifah itu pada maghrib, kurang lebih. Nah, dimulai dari rombongan yang bukan sebelum maghrib, bukan ya? Bukan sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib berarti kena jam nanti. Ada maghrib. Jadi terus dimulai dari rombongan yang pertama. Oke. Kami di rombongan terakhir, rombongan 9. Anamiroh di rombongan yang terakhir itu. Terakhir. Jadi mulai pendorongan jemaah haji itu dari pada maghrib, terus kita ke bagian malam, udah jam 11. Jam 11 malam. Cukup malam juga ya? Iya, Masya Allah. Itu juga masih ya pokoknya kita yang terakhir. Oke. Terus sampai ke Musdalifah, kami 12. Cari informasi, katanya di situ hanya melewati tengah malam, mungkin sampai 2 atau 3 jam. Betul. Nanti sebelum subuh akan didorong ke Mina saja. Iya. Ternyata sampai di Musdalifah kami sudah kesulitan mencari tempat itu, Ustaz. Udah penuh? Udah full. Masya Allah. Musdalifah yang seluas itu udah penuh? Seluas itu sudah penuh lautan manusia. Masya Allah. Dan kita melihatnya syahdu yang merinding ya. Iya, Masya Allah. Dan kita juga, ya gimana segitu banyak tempat kok isinya manusia semua gitu kan. Iya. Terus akhirnya turun dari bis nggak? Turun dari bis, kami tetap berusaha nyari tempat karena kita bingung. Kira-kira ada tempat kosong, ya sudah kami buka tikar di situ. Iya. Nggak tahu apa aspal atau debu, kita nggak tahu lah. Nggak tahu malam itu. Malam ya. Langsung dibuka. Artinya tidak jauh dari
bis itu berhenti. Iya, betul. Karena kita lihat kok kita mungkin panik juga kan saat ternyata di belakang kita ada rombongan mungkin dari kloter lain gitu kan. Datang lebih bingung lagi karena lebih kan bingung dari kita. Lebih bingung dari kita gitu kan. Karena kan loh kok udah ini maksain di tempat kita yang sudah sempit itu. Jadi apa nyunyel-nyunyel Terus kita kan ngasih, Pak jangan di situ, itu apa jalan mau ke toilet itu ada di situ. Nggak mau tahu mereka. Alhamdulillah masih jadi dia masih mau. Bapak coba cari sebelah sana. Dicari. Jadi ya alhamdulillah mereka mau. Tapi terus masih ada terus yang berdatangan ya. Berdatangan tuh masih. Masya Allah. Jadi crowded ya. Lumayan crowded. Terus sampai kira-kira jam 3 prediksi kami atau jam 4 sebelum subuh, kok nggak ada, belum ada informasi gitu. Kapan kami mau dicabut kembali ke Musdalifah. Kita mau tidur nggak bisa tidur kan gitu. Jadi serba tanggung, kemudian ketemu. Tapi ngomong-ngomong, sholat Isyanya di mana? Sholat maghrib sama Isya? Sholat maghrib Isya kami ya karena memang sudah diinformasikan kan, ya artinya kita di Arafah. Bukan di apa namanya di Musdalifah kan gitu kan. Memang sunahnya kan seperti itu. Tapi kan turunnya di pinggir jalan yang banyak debu. Nah, sementara toilet jauh nggak toilet tempat duduk? Dekat ya. Dekat situ. Dekat situ. Sebenarnya masjid ada juga, tapi agak jauh musolanya itu. Yang penting inilah toilet lah. Tempat duduk ada ya. Ada. Tapi sebagian juga jamaah yang rombongan lain satu kloter dengan kami yang sudah duluan, sepertinya mereka sholat maghrib isyanya di Arafah. Oh iya, berarti ketika Pak Dwi Prasetyo mengikuti sunnah, sholat yang di jamaah takhir di Musdalifah, berarti tempat wudhunya tidak begitu crowded. Tidak crowded. Cuman kami memang ada kekhawatiran artinya ini nanti waktu isya habis nggak ya? Kira-kira gitu kan. Jangan-jangan sudah lewat jam 00 sudah lewat. Tapi sempat lihat jam loh waktu itu. Sempat lihat ya. Cuman kan ada kekhawatiran sebetulnya. Was-was lah ya. Was-was kalau kita ngikutin sunnah nanti kita nggak dapat isya. Kira-kira kan gitu ya. Iya. Tapi kok kita udah di situ kok nggak ngikutin sunnah, kira-kira kan gitu. Karena Rasulullah kan sholatnya di Musdalifah kan. Jadi kami berusaha mengikuti sunnah. Alhamdulillah masih. Masih ya. Kami lihat tuh belum waktu isyanya belum habis. Alhamdulillah, itu rahmat Allah itu. Iya. Terus yang kami lihat tuh seperti yang haji-haji koboi yang dari luar negeri atau orang-orang luar itu kan dia jalan kaki itu. Ya, saya juga sempat lihat di TV itu jalan kaki tuh. Jadi dia langsung buka aja gitu sejadah tempat kita ya. Namanya dia kan cuek aja orangnya saya. Buka sholat di situ dia. Mereka tayamum berarti. Mungkin masih ada wudhu atau masih ada wudhu ya, wallahu a'lam ya. Iya. Oke. Jadi terus yang sampai pagi. Nah kami agak senang kan Ustaz, karena setahu kami kan Rasulullah itu kan sampai sholat subuh kemudian pada duha masih doa di situ baru kan ke sana. Sampai subuh itu sunnahnya. Iya. Jadi kami juga kebetulan ya agak senang sebetulnya bisa menepati. Iya betul. Oke. Timbul masalah setelah duha, matahari sudah mau muncul. Jadi saya bilang sama teman-teman kan, Pak. Nah sementara jamaah yang lain itu udah diangkut belum? Udah mulai ada pendorongan, tapi kan pelan. Jadi gitu. Mungkin ada yang sejam sekali datang, ada yang mungkin paling cepat setengah jam sekali. Paling cepat setengah jam sekali. Sementara itu berapa juta yang di situ itu kayak gitu. Jadi apa boleh dikatakan jumlah bisnya sedikit atau gimana ya? Sebenarnya jumlahnya banyak, satu kloter 5. Tapi 5 kan nggak standby 5. Satu, entah berapa menit, 30, 40, datang lagi. Katanya sih jumlahnya 5. Karena mungkin saking jalan juga mungkin agak macet ya. Macet, itu yang bikin lama. Nah terus sampai kita mulai was-was karena matahari mulai muncul. Kan. Mulai terasa panas. Iya betul. Nah kita itu diberi itu Ustaz, air itu kan bertumpuk banyak satu itu tuh memang aqua semua botol aqua ya. Botol aqua itu pokoknya maksudnya bukan merek aqua maksudnya air minum lah gitu. Air minum. Jadi
kami tadinya cuek-cuek aja kan. Ais kita juga masih bawa air kan, masih banyak gitu kan. Ini udah banyak stok air di situ. Kita nggak bernilai, nggak memandang itu untuk kita harus ya. Dikira itu ya itu pokoknya orang nitip lah gitu ya. Sampai matahari muncul, udah mulai kita kan butuh. Kita ambil satu, mungkin cuma yang sebelah sana ngambil satu kerat, bawa. Lama-lama habis ya ceritanya. Nah, terus yang tadi malam itu mungkin hanya untuk, atau yang pagi untuk cuci muka atau untuk wudhu mungkin ada juga sebagian. Ada juga yang minum hanya sedikit terus dibuang kan gitu. Nah, pada akhirnya yang dibuang-buang itulah yang diambil lagi jemaah haji. Saking panasnya. Saking panasnya dan haus ya. Nah, kami mulai kredit karena kan pintu keluar sebelah sini misalnya. Sebelah sini pintu masuk. Kita di dekat pintu masuk karena kita nggak tahu kalau ternyata keluarnya itu di sebelah sana gitu kan. Iya. Nah, jadi tapi terus dapat informasi dari pihak maktab. Dia kan nggak mikirin kita kloter berapa, yang bukan. Sebentar. Ya. Pada detik itu ketua rombongan ada di mana? Karom. Ada di dekat kami juga. Ada. Nggak terlalu jauh. Karena dia beda, kita beda KBIHU kan. Ya, tapi seharusnya perbedaan KBIHU itu tidak menjadikan untuk kekompakan satu rombongan itu ya. Dekat di kita. Karena pembagian rombongan dan regu itu kan yang membagi pemerintah. Betul. Ya, sehingga mereka ketua rombongan dan ketua regu dalam tanda kutip sudah diberikan insentif oleh negara, sehingga mereka bertanggung jawab untuk mengontrol kita serta sebagai penghubung itu loh, penghubung antara kita dengan ketua kloter itu. Artinya ketua rombongannya itu tidak kabur. Tidak, ada dekat kami, tapi mungkin komunikasinya yang terbatas. Hanya pada saat tadi kita jadi itu informasinya bahwa ternyata pintu keluarnya di sebelah sana. Kita ada di sini. Pintu masuk ya. Nah, itu nggak ada informasi kan? Karena memang kan mungkin rombongan 1 sampai rombongan 9 itu kan terlalu jauh. Jaraknya. Jeda waktunya juga jauh, lumayan jauh. Jadi kita nggak tahu rombongan 1 itu ada di sebelah mana. Nggak tahu kita. Memang disitulah perlu adanya ketua rombongan yang mobile. Mobile itu artinya dia seperti pengalaman saya 2016 ya, ketua rombongan. Itu saya, yang lain pada tidur, saya sengaja nggak tidur. Tidur. Saya itu tadi saya ngecek ini progresnya itu ya. Progresnya ini sampai mana ini? Saya tahu bahwa pintu keluarnya sebelah sana. Saya ngecek. Ini yang dipanggil rombongan mana? Oh, rombongan Bengkulu. Di Lampung belum. Habis itu rombongan mana nih? Palembang. Habis ini Lampung. Memang ketua rombongan itu memang nggak boleh diem. Harusnya mobile itu. Sehingga sekaligus memberikan nasihat, bapak-bapak, ibu-ibu sabar. Ya, di sisi lain dia memberikan sugesti ataupun semangat. Dia tenang Bu, kita sebentar lagi maju. Nah, jadi singkat cerita sampai jam situ jam 11. Enggak sih, kami Anamiroh kebetulan kodol sampai kira-kira jam 9 lah. Enggak sampai jam 11? Enggak. Tapi yang kloter kita banyak yang belum keangkut. Oh gitu. Jadi kloter sama-sama kloter 26. Sama-sama kloter 26. JKG. Itu banyak belum keangkut. Nah, kami mulai terdorong untuk maju karena gini, kok kami lihat orang maktab itu ngedorongnya tidak per kloter. Yang penting maktab 46. Satu maktab berarti kan gitu ya. Didorong, ada yang lewat pintu keluar sebelah sini, ada yang sana. Semula kami suruh antri sini. Alhamdulillah memang kita dekat pintu keluar, pintu masuk kan gitu. Ada harapan lah ya. Ada harapan, makanya kami tetap di situ walaupun kami sudah tahu pintu keluar sebelah sana. Nah, ternyata kok katanya JKG 25 dari Banten. Jadi kita nunggu kok nggak beres-beres yang 25 ini. Masuk lagi yang rombongan lain dari Jakarta mungkin. Loh, numpuk semua di situ. Jadi udah nggak tertangani kan sama petugas haji kita. Udah mulai kredit. Ada informasi katanya JKG 26 sebelah sana. Nah, kami mulai bergerak sana. Tapi merayap. Kondisi mulai panas terik itu. Udah terik jam 8. Jamaah bawa payung nggak? Sebagian
bawah, sebagian enggak. Oh, Nah itu saya yang lansia-lansia itu banyak malah nggak bawa, ya. Gitu, nggak siap. Cuman kan di situ karena kan ada semacam untuk antrian ada batas yang itu hanya untuk dua kan, dua orang, jadi jemaah itu mulai didorong untuk tertib, jadi buat antrian. Tapi yang antrian yang pertama mungkin dia dari tengah malam saat nggak keangkut kan, belum keangkut, capek kan, duduklah dia di ujung tuh ada apa, tenda, ada payungnya, ada itunya, jadi nggak panas lah di situ. Nah kami lihat tuh banyak yang akhirnya nggak kuat duduk di situ. Sementara antrian kan sudah diisi orang lain. Iya. Paham. Karena kita memang belum ngantri ke situ, jadi kita mungkin masih agak segar. Jadi kami ngantri di situ, istiqomah aja walaupun lama ya kita terus panas terus, tapi nggak sampai 2 jam gitu, enggak. Mungkin kalau sejam lebih kita ngantri itu. Tapi mungkin mereka lebih lama, jadi mereka situ akhirnya terus. Nah kebetulan ada 2 kawan saya yang satu kamar, yang lansia, yang 80 tahun lebih tadi, saya ketinggalan kan awalnya. Masya Allah. Saya ingat kan, iya Mbah, kan dia nggak bawa payung tadi saya. Jadi kan panas. Mbah di sana aja, di deket toilet itu kan ada ininya, di sana aja ya, gitu. Nah kita semua panik, mikirin masing-masing gitu kan, mana tasnya juga nggak siap, tas itu harusnya kan kalau peraturan pemerintah tas kabin yang kecil itu. Iya. Tapi dengan pertimbangan apa, si ketua kloter dan jajaran menginformasikan bahwa tas yang lebih ringkas. Nah kebetulan tasnya tas obat-obatan itu kan memang dibawakan dari sini, tapi kan itu untuk beban ringan. Nah sementara kita bawa kain ihram cadangan, mungkin bawa baju segala macam, banyak putus, jadi putus talinya itu. Jadi kan kita masing-masing ribet dengan bawaan masing-masing. Jadi kita bawaan itu udah ribet, hampir lewat yang lansia tadi. Alhamdulillah. Saya ingat, jadi. Tapi ingat ya. Saya ingat. Saya sama ada ketua regu Pak Iwan, ingat Pak Iwan. Mbah itu tadi mana? 2 orang, Mbah Nasruddin sama Mbah Hardi. Oh iya, kami balik lagi. Jemput, betul, yang satu temu, yang satu lagi di toilet, kami tungguin. Ayo Mbah, kita antri. Jadi kami akhirnya karena memang udah panas kan, beliau nggak pakai payung, antri. Nah, saya kebetulan paling terakhir sama istri, jadi terus istiqomah aja sampai hampir 2 jam lah mungkin di situ. Akhirnya keangkut. Saya paling kurang lebih jam 9. Saya kebagian jam 9 lewat, hampir setengah 10. Karena saya sama istri paling belakang. Iya, paling muda soalnya. Iya. Jadi insya Allah amalnya banyak, insya Allah. Datang mobil, pokoknya yang berhenti masuk gitu kan, masuk. Nggak peduli. Iya, masuk ya. Nah, kita datang nggak tahu, bukan mobil kita kayaknya, nggak tahu ada tulisannya. Nggak tahu dari untuk negara mana, pokoknya dia berhenti itu, masuk kita. Nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Langsung kita ke Mina. Nah, ternyata kalau kita nunggu misalnya mobil yang ada tulisannya Indonesia, siapa tahu asar baru dapat. Nah, terus kesimpulannya sampai Mina jam berapa? Kesimpulannya sampai Mina kurang lebih jam 10. Lancar nggak? Lancar. Cuman kami ngeliat sendiri, ternyata di belakang kami itu masih banyak orang kita, orang Indonesia yang dan bukannya orang Indonesia ya, orang yang dari luar yang sebelah sini. Tapi yang ada mungkin yang sebagian depannya itu udah habis. Tapi yang deretan kita masih penuh. Nah, itulah mungkin yang kita pernah dengar di berita, ada yang sampai zuhur, sampai pingsan. Betul. Baik, Pak Dwi Prasetyo, saya kira pertemuan kita cukup sekian. Dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan ini, karena memang haji itu masyaqqah ya, masyaqqah itu artinya memang penuh dengan kesulitan ya. Nah ini adalah salah satunya, dan semua kesulitan-kesulitan itu akan dihargai oleh Allah dengan pahala. Amin. Jadi mudah-mudahan yang kita sadar bahwa itu adalah berpahala,
dan kita terima dengan ridho, insya Allah nanti kita benar-benar akan sesuai dengan janji Allah. Amin. Akan mendapatkan jannah ya. Amin. Saya kira mungkin pertemuan kita cukup sekian. Terima kasih pada para pemirsa dan tidak lupa untuk subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.